Perintah Kaisar Naga. Bab 691 sampai dengan 700. Audiobook, novel silat. Episode 70. Jika Samuelkin meledakkan dirinya, mereka bisa yakin bahwa Dev tidak akan bisa melawan sama sekali. Namun, seorang master hebat berusia awal 20-an benar-benar membunuh Wuzong. Ini mungkin pertarungan paling seru di dunia seni bela diri. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Dev membunuh Samuelkin, dan bagaimana dia membuat Samuelkin berhenti meledakkan dirinya sendiri. Kakak. Simpsonkin memandang Samuelkin, yang telah menjadi mayat mumi, dan melemparkan dirinya ke atasnya, dan para pelayan keluarga Kin juga melangkah maju. Dev, aku akan membunuhmu. Simpsonkin menatap Dev dengan mata marah, dan bergegas menuju Dev seperti orang gila. Dev tidak bergerak, tetapi Darrensu, yang berada di samping, menampar Simpsonkin. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Darrensu memandang Simpsonkin dengan dingin. Jika kamu ingin mati, saya tidak keberatan membunuhmu sekarang. Kata-kata Darrensu menenangkan Simpsonkin, yang telah kehilangan akal sehatnya. Dia memerintahkan seseorang untuk mengangkat tubuh Samuelkin. Simpsonkin memelototi Dev dan Darrensu. Masalah ini, keluarga Kin saya telah menulis, saya harus membalas dendam ini, dan lembah dewa obat Anda, keluarga Kin saya tidak bersama Anda. Mengenakan langit bersama-sama. Setelah Simpsonkin selesai berbicara, dia membawa orang pergi, sementara Darrensu tidak menganggap ancaman Simpsonkin sama sekali. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Yuki bertanya pada Dev dengan prihatin. Dev menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit lelah. Kalau begitu biarkan aku membantumu beristirahat dengan cepat. Ketika Yuki mendengar bahwa Dev lelah, dia buru-buru membantu Dev pergi. Saudara Chen, setelah pertempuran ini, saya khawatir reputasi Anda akan menyebar di dunia seni bela diri, tetapi jangan khawatir, lembah dewa obat saya akan selalu menjunjung tinggi aturan dunia seni bela diri dan tidak akan membiarkan mereka mengacaukannya. Jika Saudara Chen punya waktu, saya berharap untuk berbicara di lembah dewa obat saya, dan kita juga dapat belajar tentang alkimia. Darrensu mengikuti Dev dengan sangat sopan. Dev mengangguk, oke, saya akan pergi ke Penatuasu untuk meminta nasihat ketika saya punya waktu. Darrensu memiliki sikap yang baik dan telah membantu dirinya sendiri, jadi sikap Dev terhadap Darrensu juga telah banyak berubah. Kalau begitu aku akan menunggu Saudara Chen di lembah dewa obat. Setelah Darrensu selesai berbicara, dia pergi bersama Darryl. Dev juga kembali ke Villa Bukit Indah yang dikelilingi oleh orang banyak. Tepat setelah pertempuran antara Dev dan Samuelkin berakhir, desa Miao Barat Daya berada ribuan mil jauhnya. Raja Wang menonton pertarungan ini melalui video. Di depan Raja Miao, berdiri 5 kepala desa Miao. Raja Miao, meskipun Dev tampaknya tidak kuat, tubuhnya sangat kuat, hampir kebal terhadap semua racun. Cacing boneka saya dihancurkan olehnya, kata Dali dengan lembut. Namun, Raja Miao tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Dev di layar, dengan keserakahan di matanya. Jika kamu bisa membuat tubuh ini menjadi Raja Mayat, bukankah itu tak terkalahkan di dunia? Mata Raja Miao berapi-api, dan dia berkata dengan penuh semangat. Ketika kelima kepala mendengarnya, mereka semua saling memandang, dan akhirnya menundukkan kepala, tetapi tidak ada yang menjawab. Dev baru saja membunuh Samuelkin, Wuzong. Raja Miao masih memikirkan tubuh Dev. Harus diketahui bahwa kekuatan Raja Miao hanyalah puncak dari Master Agung, dan dia belum bisa melangkah ke Wuzong setelah bertahun-tahun berlatih. Untungnya, desa Miao pandai menggunakan racun, jadi meskipun kekuatannya rendah, itu bisa ditutupi dengan racun, tetapi tubuh Dev tidak takut racun, dan hampir kebal terhadap racun, jadi hampir tidak mungkin. 5 kepala utama tidak berani memprovokasi Dev. Mereka ingin hidup beberapa tahun lagi, jadi mereka semua menundukkan kepala dan tidak berbicara. Raja Miao tidak marah ketika melihat tidak ada seorang pun dari 5 kepala desa yang berbicara. Sebagai gantinya, dia mengambil serangga terbang dari pot tanah liat dan membuangnya. Serangga terbang itu terbang dengan cepat, dan setelah beberapa saat, seorang gadis dengan sosok anggun berbaju hitam masuk. Ayah, kamu mencariku. Gadis itu berlutut di depan Raja Miao dan bertanya.
Laura, pergi dan bawa orang ini ke ayah angkat, tapi jangan bunuh dia, aku ingin hidup. Raja Miao menunjukkan gambar Dev di telepon kepada gadis itu. Gadis itu hanya meliriknya dan mengangguk, Laura mengerti. Setelah berbicara, gadis itu bangkit dan berjalan keluar. Jangan bermalas-malasan, kalian berlima, pergi dan siapkan racun Raja Mayat segera, dan desa Miao kita akan segera dapat menembus barat daya. Mata Raja Miao bersinar terang. Raja Miao, Dev kebal terhadap semua racun. Bukankah sangat berbahaya bagimu untuk meminta Laura menangkap Dev? Tanya Dali sedikit bingung. Kalian lupa bahwa Laura secara alami menawan. Pesonanya tidak beracun. Selama dia bertemu laki-laki, tidak ada yang bisa menolaknya. Raja Miao tertawa. Di jalan dari Hongcheng ke Kyoto, Darren Su sedang duduk di kursi belakang mobil, matanya sedikit tertutup, sementara Daryl mengemudikan mobil dan sesekali melirik Darren Su di kursi belakang melalui kaca spion. Daryl, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Meskipun Darren Su tidak membuka matanya, dia sudah lama menyadari bahwa Daryl sedang mengintipnya. Penatua, meskipun Dev mampu membunuh Samuel Qin, kamu tidak harus begitu sopan padanya, kan? Bukankah ini memalukan bagi kita di lembah Dewa Obat di depan begitu banyak orang di dunia seni bela diri? Daryl bertanya dengan bingung. Mendengar kata-kata Daryl, Darren Su membuka matanya dan berkata dengan senyum di wajahnya, Daryl, apakah kamu tahu apa itu aksi di lembah orang jahat? Daya tarik bintang, kata Daryl tanpa ragu sedikit pun. Iya, itu adalah daya tarik bintang. Saya curiga Dev juga akan menarik bintang. Kalau tidak, dia adalah master yang hebat, bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu kuat, dan bahwa Dev jatuh di bawah ring, semua orang berpikir bahwa dia sudah mati. Tapi dia muncul tanpa cedera, dan momentum di tubuhnya semakin kuat dan kuat, jelas bahwa dia sengaja jatuh di bawah ring, sehingga dia bisa menggunakan daya tarik bintang untuk menghirup energi Samuel Qin ke dalam tubuhnya. Dan Samuel Qin siap meledakkan dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya dia mati dengan tubuh setipis tongkat, bukankah menurutmu itu aneh? Darren Su menjelaskan. Ketika Daryl mendengar ini, dia tercengang, Penatua, bukankah ini Dev dari lembah orang jahat? Aku tidak bisa mengetahuinya, tapi itu pasti ada hubungannya dengan lembah orang jahat, jadi aku harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Darren Su berkata dengan ringan. Tidak heran, seorang tuan besar, yang berani menantang keluarga Qin di usia muda, tidak menganggap serius lembah Dewa Obat kita. Ternyata orang ini ada hubungannya dengan lembah orang jahat. Monster tua di lembah orang jahat, umurnya lebih dari 100 tahun. Mata Daryl penuh dengan rasa iri. Meskipun kita semua tahu bahwa orang-orang tua di lembah orang jahat itu temperamental, dan mereka biasa membunuh orang seperti mati rasa, tetapi setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Banyak orang ingin memasuki lembah orang jahat untuk mencari guru, tetapi tidak ada yang berhasil. Daryl juga memiliki ide untuk pergi ke lembah orang jahat, tetapi lembah orang jahat diisukan adalah iblis. Sebagai orang yang terkenal dan sopan, bagaimana mungkin Daryl memiliki ide seperti itu, jadi dia hanya bisa mengubur ide ini jauh di dalam hatinya, tapi keinginan untuk kekuatan, dirinya sangat kuat. Jika Dev ini benar-benar ada hubungannya dengan lembah orang jahat, saya harap saya bisa belajar sedikit alkimia darinya. Meskipun semua orang mengatakan bahwa lembah orang jahat itu jalan yang bengkok, saya harus mengakui bahwa alkimia dan teknik casting dari lembah orang jahat semuanya kelas 1. Darren Su mencintai alkimia sepanjang hidupnya, tetapi sangat disayangkan bahwa keterampilan alkimianya tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun yang lalu. Darren Su membutuhkan 7 hingga 79 hari untuk memperbaiki ramuan tingkat bumi. Yang dulunya adalah seorang alkemis, menyempurnakan pil tingkat bumi, hanya perlu mengangkat tangannya untuk langsung jadi. Inilah celahnya. Inilah sebabnya mengapa Darren Su sangat menghormati Dev, bahkan dengan mengorbankan identitasnya sendiri, dia berharap untuk mendapatkan beberapa alkimia di lembah kejahatan dari Dev. Hongcheng, di Villa Bukit Indah, Yuki memandang pil pencuci sumsum yang diberikan Dev padanya, dan berkata dengan wajah sedih, apa ini? Baunya tidak enak, terlihat sangat menjijikkan. Dev ingin Yuki memakan pil itu, tetapi melihat penampilan Yuki, dia sedikit jijik.
Ellie, kamu makan dulu, ini obat mujarab. Setelah kamu memakannya, kamu akan dilahirkan kembali dan kekuatanmu akan meningkat banyak. Dev membujuk Ellie. Namun, Ellie kesulitan meminum pil itu. Lagi pula, pil itu rasanya tidak enak. Melihat bahwa tak satu pun dari mereka ingin memakannya, Dev terdiam beberapa saat, jadi dia hanya bisa membujuk tanpa daya lagi. Pil obat ini disebut pil pencuci sumsum, tetapi apa yang ingin dimakan orang lain tidak bisa dimakan, jadi saya menghabiskan banyak upaya untuk memberikannya kepada saya. Anda mendapatkannya, bukankah Anda selalu ingin berkultivasi? Anda harus terlebih dahulu membentuk kembali tubuh Anda. Yuki memandang Dev seperti itu, dan akhirnya memalingkan hatinya. Dev, saya dapat memberitahu Anda, jika pil ini tidak sebagus yang Anda katakan, saya akan menyelesaikan akun dengan Anda. Ketika memurnikan pil ini, saya juga tidak tahu kenapa tidak memasukkan gula ke dalamnya. Dan baunya terlalu buruk. Setelah berbicara, Yuki mencubit hidungnya, membuka mulut kecilnya, dan menelan pil pencuci sumsum. Khasiat pil pencuci sumsum bukanlah sesuatu yang bisa dipegang orang biasa, dan setelah memakannya sebentar, Yuki tiba-tiba mengerutkan kening dan perutnya keroncongan. Apakah kamu yakin itu pil pencuci sumsum? Ini bukan pencuci perut? Wajah Yuki menjadi pucat, dan semburan sakit perut muncul sambil memegangi perutnya, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Yuki, ada apa denganmu? Ellie awalnya melihat bahwa Yuki telah makan, dan dia ingin memakannya, tetapi ketika dia melihat Yuki memakan pil itu, dia segera melangkah maju dan bertanya. Yuki, kamu baik-baik saja? Dev juga sedikit bingung. Dev belum pernah makan pil pencuci sumsum, jadi bagaimana dia bisa tahu apa yang akan terjadi? Melihat wajah Yuki kesakitan, dia dengan cepat meraih tangannya untuk melihatnya, tetapi dia tidak bisa menangkapnya, jadi Yuki dengan cepat bergegas ke toilet. Engah-engah. Sangat sopan. Dev tercengang ketika suara kentut yang sangat halus datang. Apakah Yuki makan dengan perut yang buruk? Atau ada masalah dengan pil pencuci sumsum ini? Dev tampak bingung, dan mengetuk pintu toilet. Yuki? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak, kamu tunggu di luar, jangan masuk. Yuki sangat cemas saat ini, dia dengan cepat mengunci pintu toilet, sungguh memalukan, toiletnya bau sekali. Dia hampir muntah, jadi dia harus menyalakan air secara maksimal, dan menyalakan kipas angin untuk mencoba menghilangkan bau busuk di dalamnya. Dev, dari mana kamu mendapatkan pil pencuci sumsum ini? Kamu pasti tertipu, kan? Jika menyakiti tubuh Yuki, kamu akan menyesalinya. Ellie memelototi Dev dan melemparkan pil pencuci sumsum di tangannya langsung ke Dev. Ketika Dev mengambil pil pencuci sumsum, dia juga bingung. Dikatakan bahwa naga lima tidak mungkin berbohong padanya, dan dia melihat pil pencuci sumsum yang dikembangkan oleh naga lima dengan matanya sendiri. Bagaimana bisa ada masalah? Yuki, kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingin aku menelepon 120 dan membawamu ke rumah sakit? Meskipun Dev ahli dalam pengobatan, dan dia sangat ahli dalam pengobatan, Ellie tidak berani membiarkan Dev menangani Yuki, itu sebabnya dia berpikir untuk menelepon 120 untuk pergi ke rumah sakit. Tidak, aku hanya sakit perut. Yuki berkata dengan tergesa-gesa. Dev dan Ellie tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Setelah menunggu setengah jam, Yuki keluar dari toilet dengan wajah memerah. Sayang, kamu baik-baik saja. Melihat Yuki keluar dari toilet, Dev buru-buru menyapanya. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, Dev membeku di sana. Karena dia melihat kulit Yuki membeku saat ini, dan pipinya merah muda pucat. Bahkan tanpa riasan, dia tampak seperti bidadari dari langit, dan dia sangat cantik. Ellie juga melebarkan matanya dan menatap Yuki dengan wajah yang luar biasa, membuat Yuki terlihat bodoh. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Yuki menyentuh wajahnya dan merasa sedikit bingung. Dia buru-buru mengambil 2 tisu dari toilet untuk membersihkan wajahnya. Dia baru saja selesai menggunakan toilet segera. Alasan mengapa dia harus menunggu selama setengah jam adalah karena dia khawatir baunya terlalu kuat. Jika Dev menciumnya itu akan menghancurkan gambar di hati Dev. Melihat penampilan bingung Dev dan Ellie sekarang, Yuki tercengang. Tidak, lihat dirimu, Dev memegang bahunya dan mendorongnya ke cermin.
Yuki, kamu baru saja berubah menjadi seseorang yang lain. Kulitmu sekarang lebih halus, bahkan lebih halus daripada bayi. Ellie berkata dengan iri dari samping. Yuki tercengang ketika dia melihat orang di cermin. Apakah kamu bercanda? Ya Tuhan. Ini terlalu cantik. Yuki masih orang yang sama, tetapi seluruh tubuhnya sangat transparan, seolah-olah kulitnya dapat terlepas hanya dengan meniupnya, dan bahkan tubuhnya jauh lebih menawan. Selama seorang pria melihatnya, dia tidak bisa tidak melirik beberapa kali lagi. Dev, apa yang terjadi? Pil pencuci sumsum ini memiliki efek kecantikan, kan? Yuki sangat bersemangat sehingga dia gemetaran. Kulitnya mungkin seperti bayi yang baru lahir. Dev menghela nafas lega, meraih tangan Yuki, merasakan denyut nadinya dengan ringan, dan memeriksa kondisi tubuhnya. Benar saja, dia memeriksa bahwa meridian di tubuh Yuki lebih lembut, dan yang lebih penting, tidak ada kotoran di tubuh, dan seluruh tubuh Yuki tampak seperti bayi yang baru lahir. Dalam sekejap, Dev memikirkan pil pencuci sumsum, yaitu untuk menghilangkan kotoran dari tubuh manusia dan mengembalikan tubuh orang ke keadaan lahir. Hanya dalam keadaan ini Anda dapat mengetahui apakah Anda dapat melangkah ke dunia kultivasi abadi dan mempraktikkan teknik kultivasi abadi. Memikirkan hal ini, Dev mengepalkan tangannya dengan gembira. Jika Yuki berhasil masuk ke dunia keabadian, maka mereka bisa menjadi pasangan abadi selamanya. Pil sumsum pencuci ini benar-benar bagus. Hati Dev sangat gembira. Yuki juga merasakan kegembiraan emosional Dev. Dia mengerti bahwa ini pasti efek dari pil pencuci sumsum. Yuki tidak menyalahkan Dev karena membiarkannya diare, dan langsung memeluk Dev langsung di depan Ellie. Tetapi begitu keduanya saling berpelukan, Ellie buru-buru memisahkan keduanya. Ellie, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu cemburu? Yuki berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Ellie memisahkannya dari Dev. Cemburu pantatmu. Ellie memberi Yuki tatapan putih, lalu menatap Dev, dan mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu pakaian Dev. Dev terkejut, dan sangat ketakutan sehingga dia melangkah mundur lagi dan lagi. Hei, apa yang kamu lakukan? Saya seorang pria, belum lagi Yuki masih di sini, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Ellie meraih saku Dev secara langsung. Apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Saya hanya ingin mendapatkan kembali pil pencuci sumsum itu. Setelah Ellie selesai berbicara, dia mengeluarkan pil pencuci sumsum langsung dari saku Dev, dan menelannya tanpa ragu-ragu. Segera, Ellie juga mengerutkan kening dan bergegas ke toilet. Ini membuat Dev dan Yuki berdiri di luar toilet. Saat Dev hendak memeluk Yuki, Yuki mendorongnya menjauh. Yuki memandang Dev dengan wajah dingin, aku bertanya padamu, apa maksudmu barusan? Mungkinkah jika aku tidak ada di sini, kamu bisa memeluk Ellie? Apa? Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti sama sekali, jadi jangan pakai kata-kata saya. Dev menghindari matanya dan tidak berani menatap Yuki, jadi dia berjalan langsung ke ruang tamu dan duduk di sofa. Pria tidak punya perasaan. Melihat Dev, Yuki cemberut, tapi dia tidak benar-benar marah. Faktanya, bahkan jika Dev benar-benar melakukan sesuatu pada Ellie, Yuki merasa bahwa dia dapat menerimanya, selama Dev memiliki dirinya di dalam hatinya. Terlebih lagi, Yuki juga berharap bisa menjaga Dev bersama Ellie. Bagaimanapun, keduanya akrab satu sama lain dan dapat menjadi teman ketika Dev pergi. Ellie berada di toilet selama 1 jam sebelum dia keluar. Melihat Ellie keluar, Yuki membuka mulutnya dengan terkejut, Bestie, kamu telah banyak berubah, lihat wajahmu sendiri di cermin. Ketika Ellie mendengar ini, dia buru-buru berlari ke cermin, melihat kulitnya yang putih dan lembut, Ellie sangat bersemangat. Dev juga menatap Ellie tanpa sadar. Dia telah melihat Ellie, yang memiliki rasa yang unik. Ellie dan Yuki berdiri bersama, mereka memiliki temperamen yang sama sekali berbeda. Yuki adalah tipe gadis yang anggun, sementara Ellie adalah tipe yang tegas dan lembut, bagaimanapun juga, dia pernah tinggal di pavilion pelindung hukum sebelumnya. Melihat Ellie dan Yuki di depannya, Dev mau tidak mau memikirkannya. Jika keduanya dia miliki, dan ketika mereka pergi tidur di malam hari, berpelukan dari kiri ke kanan, bukankah ini mimpi pria?
Tanpa sadar, Dev menyeringai, dan bahkan Ellie dan Yuki tidak menyadarinya ketika mereka berjalan di depannya. Melihat seringai Dev, Yuki dan Ellie saling berpandangan, lalu berteriak bersamaan. Ini mengejutkan Dev, dan menemukan bahwa Yuki dan Ellie menatapnya dengan mata aneh. Dev buru-buru berbalik dan duduk kembali di sofa. Dev, mengapa kamu menyeringai ketika melihat kami berdua? Ellie bertanya pada Dev. Tidak, aku hanya menertawakan kalian, kata Dev malu. Kurasa dia pasti berpikir kalau kita berdua bisa menemaninya di malam hari, dia akan sangat bahagia. Oleh karena itu dia cekikikan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kata-kata Yuki langsung menghancurkan hati Dev. Jangan bicara omong kosong, itu tidak mungkin. Dev buru-buru bangkit dan berjalan keluar dari villa. Kalian berdua makan malam di malam hari, aku harus melakukan sesuatu. Dev tidak berani tinggal di rumah lagi, mungkin dia benar-benar tertangkap oleh dua gadis ini. Setelah meninggalkan villa Bukit Indah, Dev tidak ada kerjaan, jadi dia meminta Yansen untuk minum bersama. Lagi pula di Hongcheng, meskipun ada banyak orang yang bisa dikencani oleh Dev, tidak banyak orang yang bisa minum bersama. Segera, Dev dan Yansen bertemu di bar. Bar ini juga milik Aula Harimau. Ketika Yansen dan Dev memasuki bar, semua staf bar menyapa. Tuan Chen, Anda baru saja bertarung dengan Samuel Qin itu, mengapa Anda tidak beristirahat lebih awal, malah menghabiskan waktu untuk keluar untuk minum? Yansen secara pribadi mengambil sebotol anggur merah dan menuangkan segelas untuk Dev. Dua wanita dalam rumahku benar-benar sulit untuk dihadapi. Dev tersenyum tak berdaya dan meminum anggur merah. Hari-hari Tuan Chen membuat iri banyak pria, Yansen juga mengambil anggur merah dan meminumnya. Bagaimana kabarmu dengan Fata? Dev bertanya pada Yansen. Itu saja. Lagi pula, kami hanya menjadi pasangan di usia kami, tetapi keberuntungan kami berdua berada di bawah tangan Tuan Chen. Melakukan sesuatu. Yansen selalu sangat berterima kasih kepada Dev. Bagaimanapun, dia sekarang dapat mencapai Grandmaster, berkat jasa Dev. Jika tidak, dia takut dia tidak akan pernah bisa berlatih Grandmaster dalam hidupnya. Karena kamu tahu kamu tidak terlalu muda, kamu harus bergegas menikah dan punya banyak anak, atau setidaknya memiliki satu laki-laki untuk mewarisi margamu sendiri. Lagi pula, untuk seorang pejuang, tidak masalah besar untuk memiliki anak pada usia 40. Dev tahu bahwa ketika seseorang berkultivasi di atas seorang master hebat, usia umumnya akan lebih dari 10 tahun lebih lama daripada orang biasa. Adalah normal bagi banyak master hebat untuk hidup hingga berusia 100 tahun. Bagaimanapun, kualitas fisik seniman bela diri jauh lebih kuat daripada orang biasa. Aku tidak pernah berpikir untuk memiliki anak, itu terlalu merepotkan. Yansen tersenyum dan duduk sebagai kaisar bawah tanah Hongcheng selama setengah hidupnya. Yansen tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Ketika Dev melihat ini, dia hanya tersenyum. Bagaimanapun, memiliki anak atau tidak adalah kebebasan seseorang. Dev tidak bisa memaksanya. Dev sedang minum dengan Yansen, dan musik di bar diputar. Melihat kerumunan yang sangat ramai, Dev merasa sedikit santai. Dev jarang memiliki momen santai seperti itu sejak dia dibebaskan dari penjara. Tuan Chen, hubungan Anda dengan wanita sangat baik. Tiba-tiba, Yansen tersenyum jahat. Dev terkejut, apa maksudmu? Yansen tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengedipkan mata. Dev buru-buru mengikuti tempat Yansen mengedipkan mata, dan menemukan seorang gadis, mengenakan celana ketat hitam, menatap Dev dengan saksama. Gadis itu memiliki sedikit kedinginan di wajahnya, yang tampaknya tidak selaras dengan kerumunan yang menggeliat di sekelilingnya. Apakah dia tidak pergi? Setelah melihat gadis itu, Dev penuh dengan keraguan. Yansen tersenyum, Tuan Chen, saya akan pergi dulu, tetapi jangan pulang terlalu larut, lagi pula, ada dua wanita di rumah. Yansen bangkit dan pergi, sementara Dev berjalan ke arah gadis itu dengan segelas anggur merah dan langsung duduk. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu sengaja menungguku? Dev bertanya dengan tidak jelas. Kata-kata Dev membuat gadis itu tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa, dua baris gigi putih terekspos, dan senyum ini hampir luar biasa, yang membuat hati Dev berdesir.
Apakah ini caramu mengajak perempuan? Ia dibebaskan dari penjara. Gadis itu bertanya. Dan berjalan keluar. Siapa yang mengajak? Dev tertegun sejenak, lalu sudut mulutnya terangkat. Ayo, aku ingin hidup 2 tahun lagi, tapi aku tidak berani mengajakmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia berdiri dan berkata. Jangan gunakan jimat padaku, aku tidak akan termakan trikmu. Dev berjalan langsung keluar dari bar, dan gadis itu terkejut dan buru-buru mengikuti. Dev berjalan di depan, dan gadis itu mengikuti di belakang. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Jangan di rumahku, pacarku ada di rumah. Dev berkata tanpa basa-basi. Kamu laki-laki besar, apa kamu tidak malu membiarkan seorang gadis di jalan? Atau kita berdua pergi untuk membuka kamar? Gadis itu tampak kesal dan bertindak genit pada Dev, dan ada aroma samar di hidung Dev. Mencium aroma gadis itu, melihat penampilan gadis itu yang pemalu, mata Dev bersinar, dan seluruh dirinya tampak kerasukan. Melihat Dev seperti itu, sudut mulut gadis itu berkedut, matanya penuh kebanggaan dan penghinaan. Tetapi tepat ketika Dev berjalan di depan gadis itu, dan ketika gadis itu ingin membawa Dev pergi, siapa yang tahu bahwa mata Dev langsung menjadi jernih kembali, dan kemudian dia menjitak kepala gadis itu, Maya, aku sudah mengatakannya. Sekarang, pesonamu tidak berpengaruh bagiku. Jika Paman Naga tahu bahwa kamu masih menggunakan jimat padaku, dia pasti akan memarahimu. Setelah Dev menjitak kepala gadis itu, dia berbalik dengan bangga dan hendak pergi. Maya, siapa Maya? Gadis itu tiba-tiba tampak bingung. Dev tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat gadis itu, kamu adalah Maya, apa yang kamu lakukan? Berpura-pura di depanku? Jangan bilang kamu kehilangan ingatanmu, aku tidak percaya omong kosongmu. Dev memutar matanya ke arah gadis itu, merasa bahwa gadis ini sangat pandai berpura-pura, dan sekarang pandai berakting. Tetapi ketika Dev menghela nafas, sosok gadis itu melintas, dan cahaya dingin keluar dan terbang ke arah Dev. Pada saat yang sama, sosok gadis itu bergerak cepat, dan dengan postur yang tidak bisa menutupi telinganya, dia mengeluarkan belati dari tangannya langsung ke wajah Dev. Gadis itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Pergi ke neraka. Mata gadis itu sedingin es, dan hampir dapat diduga bahwa darah Dev akan berceceran di tempat. Rahang Dev jatuh ketika dia melihat adegan ini, apakah kamu benar-benar gila? Suara itu jatuh, kekuatan spiritual dalam tubuh dikeluarkan dengan panik, dan sebuah momentum tiba-tiba meletus. Saya melihat sedikit gerakan tangan kanannya, dan sebuah jarum perak terbang keluar dengan keras, bertabrakan dengan belati di sisi yang berlawanan di malam yang gelap, menciptakan percikan. Pada saat ini, gadis itu sudah bergegas di depan Dev, dan dia sangat terkejut menghadapi serangan balik cepat Dev. Namun, belati di tangannya tidak kendur, dan dia dengan putus asa mengirimkannya ke leher Dev. Kamu kebal terhadap pesonaku, apakah kamu seorang pria? Wajah gadis itu menjadi pucat karena marah, dan tatapannya pada Dev menjadi semakin suram. Bukankah itu aneh? Apakah kamu tidak tahu semuanya? Wajah Dev tertegun, dia melihat belati di tangannya, dan dengan sedikit kejutan, belati itu pecah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Detik berikutnya, aura dingin di tubuh gadis itu meledak seketika, diikuti oleh gelombang energi hitam. Dalam sekejap, udara hitam mengelilingi Dev. Melihat gas hitam yang naik, Dev tiba-tiba terbangun ketika dia memikirkan seperti apa dia ketika dia baru saja mulai. Kamu bukan Maya. Mata Dev penuh kejutan, karena gadis di depannya tampak hampir persis sama dengan Maya, dan dia bahkan tahu teknik pesona. Jika bukan karena penggunaan kekuatan gadis itu terhadap Dev dan gas beracun yang dipancarkan, Dev akan benar-benar menganggapnya sebagai Maya. Gadis ini terlalu mirip. Terlalu mirip Maya. Tapi sekarang setelah Dev memikirkannya, meskipun gadis ini tampak persis seperti Maya, tubuhnya memiliki aura yang lebih hitam daripada Maya. Siapa bilang aku Maya? Kamu yang sudah salah sejak awal. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia meninju Dev. Menurut pendapatnya, Dev telah diselimuti oleh gas beracun, dan akan segera diracuni, menyebabkan dia pingsan, sehingga Dev tidak bisa lepas dari pukulan ini sama sekali.
Tetapi bertentangan dengan harapan gadis itu, Dev dengan mudah lolos dari serangannya, dan dia bahkan menyedot gas beracun ke mulutnya. "Siapa kamu? Kenapa kamu sangat mirip dengan temanku?" Dev tidak melawan gadis itu, tetapi bertanya dengan tatapan bingung. Meskipun Dev tidak tahu apa hubungan gadis itu dengan Maya, Dev dapat yakin bahwa gadis itu dan Maya pasti memiliki hubungan darah, dan kemungkinan besar keduanya adalah saudara kembar. Dev tahu bahwa Maya dibesarkan oleh naga 5, jadi ada kemungkinan keluarga itu melahirkan sepasang putri kembar. Karena sebuah situasi, dia memilih untuk membuang satu. Karena biaya membesarkan anak yang semakin mahal, seringkali terjadi kerugian karena tidak mampu membesarkan anak. "Aku di sini untuk menangkapmu." Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menyerang Dev lagi, tetapi dia selalu bisa dihindari oleh Dev. Setelah puluhan gerakan berturut-turut, gadis itu mulai terengah-engah. Dev memandang gadis itu sangat lelah, dan berkata dengan ringan, "Oke, ini hampir selesai, kamu bukan lawanku, kamu tidak dapat menangkapku. Aku hanya ingin tahu siapa kamu benar-benar seperti teman saya. Sangat identik." Gadis itu memandang Dev yang berdiri di depannya dan berkata dengan sangat tidak puas. "Apakah kamu meremehkanku? Jika bukan karena melihatmu terlihat persis dengan temanku, kamu sudah menjadi mayat sejak tadi. Jangan berpikir aku akan mengasihani wanita, pesonamu tidak berguna kepadaku, kamu lebih baik menjawab pertanyaan saya dan katakan kepada saya dan mengapa Anda ingin menangkap saya." Dev menatap gadis itu dengan dingin, auranya naik. Baru saja, Dev jelas merasakan kekuatan sejati gadis itu, tetapi dia adalah seorang seniman bela diri yang baru saja melangkah ke master besar. Bagaimana mungkin dia bisa menangkapnya? Arogan. Dengan wajah muram, gadis itu sama sekali tidak mengingat kata-kata Dev. Dia tiba-tiba melompat, tubuhnya tampak aneh di langit malam, dan sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Dev dengan merendahkan. 7 bintang membunuh. Dan berjalan keluar. Gadis itu berteriak dengan marah, dan pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara, langsung menutupi tubuh Dev, membuat Dev tidak dapat menghindar. Melihat adegan ini, Dev mengangkat alisnya, akhirnya menggelengkan kepalanya, dan mencibir, trik ini tidak berhasil. Jika lawan gadis itu satu tingkat lebih buruk darinya, langkah ini pasti berguna, tetapi dia menghadapi Dev, yang baru saja membunuh keberadaan Wusong. Jadi langkah ini hampir tidak berpengaruh kepada Dev. Dev menutup matanya dan berdiri tak bergerak, seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan kemudian beberapa belati langsung menuju ke Dev. Bingo! Gadis itu berteriak girang, karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa belati itu telah menyentuh tubuh Dev. Tapi tepat setelah gadis itu berteriak gembira, saat berikutnya seluruh wajahnya menjadi hitam. Dan kemudian beberapa belati langsung menuju ke Dev. Karena dia melihat bahwa setelah belati menyentuh tubuh Dev, ada suara benturan logam, dan kemudian semua belati meledak dan jatuh ke tanah. Melihat tubuh Dev, dia tidak terluka sama sekali. Apakah kamu masih manusia?" Gadis itu menatap Dev dengan mata terbelalak. "Sudahlah, kamu bukan lawanku, katakan padaku, siapa kamu? Siapa orang tuamu?" Jika Dev dapat mengetahui orang tua dari pihak lain, adalah mungkin untuk menemukan anggota keluarga untuk Maya. "Meskipun aku mati, aku tidak akan mengatakannya." Wajah gadis itu suram, dan matanya penuh dengan kedinginan. Energi dalam tubuh dikeluarkan dengan panik, dan aura dingin meracuni tanaman dan pohon di sekitarnya dalam jarak 10 kaki hingga mati. Tubuh kurus itu sebenarnya mengandung gas beracun yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, belati di tangan gadis itu menembus udara lagi, dan perasaan merobek ruang dipenuhi dengan semangat membunuh yang gigih. Ada juga cahaya hijau samar pada belati, dan sepertinya telah diberi racun. Selama itu mengenai seseorang, orang itu akan terbunuh dalam satu pukulan. Melihat gadis itu tahu bahwa dia tidak mampu menangkap Dev, dia berencana untuk membunuh Dev. Melihat adegan ini, Dev menghela nafas sedikit, dan tidak bersembunyi, dia langsung mengangkat tangannya dan melambai, dan tubuh gadis itu langsung terbang. Bang! Tubuh gadis itu terbanting keras ke dinding, langsung membuat gadis itu linglung. Ini masih lambaian tangan Dev, kalau tidak gadis itu akan muntah darah dan mati.
Gadis itu melambat, tetapi matanya masih dingin. Dev benar-benar tidak tahu di mana dia telah menyinggung gadis itu. Kenapa dia harus bertarung dengan dirinya? Pergi ke neraka! Dengan teriakan centil, gadis itu bergegas menuju Dev lagi. Melihat ini, Dev menghela nafas sedikit, tidak mengerti juga. Kemudian, dengan gelombang kekuatan spiritual, pedang tak terlihat terbentuk di tangannya, dan Dev bergegas ke gadis itu dengan kecepatan lebih cepat. Kedua sosok itu terhuyung-huyung, bergerak sejenak, dan kemudian berpisah di bawah sentuhan. Kedua orang yang berdiri saling membelakangi berdiri tegak, dan tak satu pun dari mereka bergerak. Setelah beberapa napas, gadis itu tahu bahwa dia benar-benar dikalahkan dan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Bajingan! Kamu sebenarnya. Gadis itu berteriak, lalu meraih pakaiannya dengan erat dengan kedua tangan, dan menatap Dev dengan marah. Karena pada saat ini, ada beberapa celah di pakaian gadis itu, kulit seputih salju terlihat, dan kancing pakaiannya hilang. Jika Anda tidak memegang pakaian itu dengan tangan Anda, Dev akan melihat semuanya. Kamu bisa membunuhku, tetapi kamu tidak harus mengambil keuntungan dariku. Aku lebih suka menggigit lidahku dan bunuh diri daripada membiarkanmu berhasil. Wajah gadis itu tegas, jika Dev benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia pasti akan bunuh diri. Kalau begitu kamu gigit lidahmu dan bunuh diri. Bagaimanapun, yang aku inginkan adalah tubuhmu. Bahkan jika kamu menggigit lidahmu dan bunuh diri, aku masih bisa menemukan kebahagiaan dari tubuhmu. Dev berbalik dan menatap gadis itu dengan tatapan penuh nafsu, seperti horny berat. Kamu tidak tahu malu, kamu bukan manusia. Gadis itu tidak pernah berpikir bahwa Dev akan mengatakan kata-kata menjijikkan seperti itu. Ketika dia memikirkan bagaimana Dev telah menggerayangi tubuhnya setelah dia menggigit lidahnya dan melakukan bunuh diri, gadis itu merinding di sekujur tubuhnya. Karena kamu bilang aku bukan manusia, maka aku bukan manusia untuk kamu lihat. Dengan senyum jahat di wajahnya, Dev bergegas menuju gadis itu. Apa? Gadis itu berteriak, meraih pakaiannya dan lari. Saya tidak tahu, saya pikir Dev sedang menindas gadis itu, tetapi siapa yang tahu bahwa gadis ini akan membunuh Dev sejak awal. Melihat penampilan panik gadis itu, Dev tertawa, dan berjalan ke sisi gadis itu. Melihat Dev mengejar, gadis itu secara naluriah mengangkat tangannya dan ingin memukul. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika dia mengangkat tangannya, setengah dari pakaiannya jatuh, dan bahunya yang indah terbuka, bahkan pakaian dalamnya terbuka. Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah wanita yang begitu dingin, tetapi hati Anda sangat panas, mengenakan pakaian dalam merah. Dev berkata dengan ekspresi lucu. Gadis itu terkejut dan melihat bahwa dia pakaiannya telah jatuh. Dia buru-buru menarik tangannya dan membungkus dirinya kembali dengan pakaiannya. Kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Gadis itu memelototi Dev, tiba-tiba membuka mulutnya, dan berencana untuk bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Dev terkejut ketika dia melihat bahwa gadis itu benar-benar akan bunuh diri, padahal Dev hanya bermain-main. Dev meremas mulut gadis itu sehingga dia tidak bisa menggigit, dan kemudian memukul gadis itu dengan pisau di bagian belakang leher, menyebabkan gadis itu pingsan. Ini cukup sulit. Dev menggendong gadis yang pingsan dan mengerutkan kening tanpa sadar. Sebelum dia mengetahui identitas dan tujuan sebenarnya dari gadis itu, tidak mungkin baginya untuk membiarkan gadis itu mati, dan dia tidak merasa bahwa dia telah menyinggung gadis itu, jadi mengapa dia harus menahan diri? Dev yang tak berdaya hanya bisa membawa gadis itu dan menuju Villa Bukit Indah. Sepanjang jalan, Dev memikirkan bagaimana menjelaskan kepada Yuki dan Ellie. Lagi pula, kedua wanita ini sangat sensitif, terutama ketika mereka bersama. Ketika dia kembali ke villa, dia menemukan bahwa Yuki dan Ellie belum tidur, dan masih menonton drama TV berdarah anjing, yang semuanya tentang cinta, dan Dev tidak suka menontonnya. Ketika keduanya melihat bahwa Dev kembali dengan seorang wanita, mereka berdua melompat dari sofa. Dev, siapa wanita ini? Yuki bertanya lebih dulu. Saya mengambilnya di pinggir jalan, saya lihat dia sedang mabuk. Gadis malang. Dev berbohong karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya.
Tetapi tepat setelah Dev selesai berbicara, Ellie berteriak, "Dev, kamu kentut, kamu berbohong, bukankah ini gadis yang mencarimu tempo hari? Dia juga memberimu cermin perunggu untuk melindungi jantungmu, kan? Namanya Hem." Setelah Ellie melihat wajah gadis itu, dia langsung membongkar Dev. "Namanya Maya," kata Yuki segera. "Itu benar, dia Maya." Ellie juga mengangguk. Dev tertegun tiba-tiba. Dia lupa bahwa Yuki dan Ellie telah bertemu Maya, tetapi gadis di lengannya bukanlah Maya, tetapi dia sangat mirip dengan Maya. Dev pikir mereka melupakannya. "Dev, kamu benar-benar pandai dalam hal itu, dan kamu masih mengambil seorang gadis mabuk di pinggir jalan? Apakah kamu menganggapku bodoh?" Yuki menatap Dev dengan marah. Tidak, dengarkan penjelasanku, gadis ini bukan Maya, dia sangat mirip dengan Maya." Dev buru-buru menjelaskan kepada Yuki. Tapi Yuki tidak percaya sama sekali. Faktanya, apalagi Yuki, bahkan jika Dev mengalami hal seperti itu sendiri, dia sendiri tidak mempercayainya. Pada awalnya, dia tidak mengenali gadis ini sebagai Maya. "Dev, nikmati saja dirimu di rumah bersama wanita ini, aku akan pergi." Yuki bergegas keluar pintu dengan marah. Ellie juga memelototi Dev, dan kemudian hendak pergi. "Yuki, Ellie." Memegang gadis itu marah, Dev melihat punggung Yuki dan Ellie yang menghilang, dan merasa tidak berdaya. Tampaknya hanya setelah dia memahaminya, dia pergi untuk menjelaskan kepada Yuki. Melihat gadis yang tidak sadarkan diri, Dev menempatkannya di kamarnya, dan kemudian mengunci pintu untuk mencegah gadis itu bangun dan melarikan diri. Kemudian Dev menghubungi Naga Lima dan memberitahu Naga Lima tentang masalah ini. Naga Lima juga cukup terkejut saat mendengarnya. Dia memberitahu Dev untuk tenang tentang gadis itu dan tidak pernah membiarkan gadis itu melarikan diri. Kemudian dia membawa Maya dan bergegas dari Kyoto ke Hongcheng semalaman. Tidak sampai fajar, Naga Lima dan Maya tiba di Hongcheng dan melihat Dev tidur di sofa di ruang tamu. Dev merasa seseorang akan datang, jadi dia segera membuka matanya, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Naga Lima dan Maya, dia menghela nafas lega. "Paman Naga, gadis itu ada di kamar tidur. Aku takut dia akan melarikan diri, jadi saya menguncinya di dalam." Dev berjalan menuju kamar tidur bersama Naga Lima dan Maya. Dev memandang Maya saat dia berjalan. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu mirip. Maya sangat mirip dengannya. "Dev, apa yang kamu perhatikan? Apakah wanita yang kamu bicarakan benar-benar mirip denganku?" Melihat Dev selalu memperhatikannya, Maya bertanya. "Dia seperti kamu, sangat mirip." Dev berkata dengan pasti. Kata-kata Dev juga membuat Maya sangat penasaran, dan sekarang dia sangat ingin bertemu dengan gadis yang sangat mirip dengannya. "Dev, apakah menurutmu gadis ini juga bisa melakukan sihir?" Naga Lima bertanya. "Ya, di bar tadi malam, dia awalnya hanya menggunakan pesona pada saya, tetapi tidak berhasil. Saya pikir dia adalah Maya." Dev mengangguk, dan kemudian melanjutkan, "Paman Naga, ketika kamu mengambil dan membesarkan Maya ketika masih kecil, apakah kamu tahu siapa keluarganya? Apakah Maya punya saudara kandung?" Naga Lima menggelengkan kepalanya, "Maya tidak diambil oleh saya, orang lain mengambilnya dan menyerahkannya kepada saya untuk saya besarkan. Jadi saya tidak tahu apakah dia memiliki saudara kandung apalagi keluarga." Ketika Dev mendengarnya, dia tidak pernah memikirkan ceritanya sangat singkat. Ternyata Maya tidak diambil oleh Naga Lima. Segera, Dev membuka pintu kamar, tetapi begitu pintu dibuka, belati menusuk langsung ke Dev. Dev mengulurkan tangannya dan meraih belati secara langsung. Dengan sedikit kekuatan, belati itu langsung hancur. Melihat bahwa satu pukulan tidak berhasil, gadis itu ingin bergegas keluar dari pintu, tetapi ketika dia akan berlari, dia melihat Maya masuk, dan gadis itu langsung terpana. Ketika Maya melihat gadis itu, matanya juga membelalak kaget. Karena kedua orang itu sangat mirip, berdiri saling berhadapan, seperti melihat ke cermin, jika bukan karena pakaian di tubuh mereka, mereka berdua adalah orang yang sama. Naga Lima juga kaget saat melihat pemandangan ini. "Aku berkata, kamu sangat mirip dengan teman saya, apakah kamu percaya sekarang?" Dev bertanya pada gadis yang terkejut itu.
Gadis itu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Maya dengan cermat, dan Maya juga menatap lurus ke arah gadis itu. Meskipun keduanya tidak saling mengenal, mereka perlahan mendekati satu sama lain. Ketika jarak antara kedua orang itu hanya sekitar 1 meter, kedua orang itu benar-benar memancarkan sinar cahaya redup pada saat yang sama, dan kemudian kedua sinar cahaya itu terjalin dan bergabung satu sama lain. Maya dan gadis itu merasakan hubungan pembuluh darah pada saat yang bersamaan. Pembuluh darah yang berdenyut membuat kedua gadis itu langsung menangis. Kakak. Maya menatap gadis itu dengan air mata di matanya, dan bahkan memanggil saudara perempuannya tanpa sadar. Adik. Gadis itu juga menangis dan memanggil adiknya. Meskipun mereka tidak saling mengenal dan tidak tahu siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda, mereka mau tidak mau memanggil saudara perempuan dan perempuan mereka. Kemudian, keduanya berpelukan erat. Adegan ini mengejutkan Dev dan Naga 5. Terutama Naga 5, dia telah mengadopsi Maya sejak dia masih kecil. Maya belum pernah melihat keluarganya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa gadis di depannya adalah saudara perempuannya? Apakah hanya karena mereka mirip? Bahkan jika mereka kembar, bagaimana mereka membedakan ukuran satu sama lain? Bisakah Maya menjadi saudara perempuannya? Serangkaian pertanyaan membuat Naga 5 juga bingung. Bersambung ke episode 71. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.